Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Islam yang sebelumnya hari kemarin ya sempat tertunda karena ada sesuatu dan lain hal sehingga tidak bisa dilaksanakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kembali yang insya Allah kita akan laksanakan sampai dengan tanggal 21 Maret insya Allah kalau misalkan Allah mengizinkan dan mudah-mudahan lancar sampai dengan menjelang Ramadan yang insya Allah setelah Ramadan ketika Ramadan nanti insya Allah kita akan mulai tafsir khusus tafsir surat Al-Kahfi ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa menuntaskannya dan insya Allah di sana juga banyak hikmah. Untuk hari ini alhamdulillah kita menghadirkan ya, Al-Ustaz Khairul Huda SPDI atau biasa kita panggil Buya Huda. Masya Allah, alhamdulillah. Beliau dari Ponpes apa Ustaz? Darul Falah. Miftahul Falah. Oh, Miftahul Falah. Ya, pokoknya ada falahnya ya. Miftahul Falah. Ya, di ujung apa ya? Di hutan ya, masih hutan Zat. Iya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Udah ini ya jalannya insya Allah. Jalannya udah bagus ketimbang. Udah bagus ya. Alhamdulillah. Baik, insya Allah untuk hari ini temanya adalah terkait dengan Ramadan Syahrul Sabr. Yang insya Allah akan dikupas tuntas oleh Ustadz Khairul Huda ya. Untuk menghemat waktu, Anda persilakan Ustadz untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya, marilah kita sama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang terhormat Ustadz Iden dan serta ikhwah yang lain yang berkesempatan hadir pada kesempatan kajian sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan keberkahan, umur, rezeki, dan mudah-mudahan senantiasa di dalam bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita sama-sama bersyukur, mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala karena semua yang kita miliki, yang kita capai hari ini semata-mata adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka nikmat yang sebenar nikmat hanyalah ketika kita bisa mensyukuri semua yang diberi oleh Allah, semua yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak bisa mensyukurinya, maka nikmat akan menjadi bencana, nikmat akan menjadi persoalan dan akan menjadi sumber dari malapetaka. Maka kita tidak bosan-bosannya mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan tentunya juga berusaha menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan ini untuk meningkatkan ketakwaan menjadi bekal kehidupan di akhirat kelak.
Kemudian salat dan salam, marilah kita sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana kita dengan bersalawat ini tidak hanya berharap tentunya syafaat di yaumil akhir, tapi juga dengan salawat ini kita ditambah kecintaan kita, ketaatan kita kepada titah perintah sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian pada kesempatan sore hari ini terlebih dahulu saya sebagai yang ditugaskan untuk mengisi materi pada sore hari ini mengingatkan diri sendiri dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal yang lebih kita butuhkan di dalam hidup ini yang mesti kita perkuat, melainkan bekal ketakwaan yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini dan setelah kematian. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari, ikhwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini sebenarnya diberi diberi tugas untuk memberikan kajian berjudul Ramadan, bulan kesabaran. Ya, walaupun ini sifatnya agak mendadak ya. Tadi dikasih tahu sebelum matahari tergelincir oleh Ustaz Iden. Jadi cuma karena judulnya sabar ya, kita harus sabar-sabar aja. Pertama mungkin yang kita dapat sampaikan pertama tentang dalilnya. Apa dalilnya bahwa Ramadan itu adalah bulan sabar, syahrus sabri. Ada hadisnya yang jelas sekali di dalam hadis secara eksplisit disampaikan bahwa memang Ramadan adalah bulan kesabaran. Ya, dalam diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Shaumu syahri sabri wa salasati ayyam min kulli syahri saumud dahri. Puasa bulan kesabaran dan puasa di 3 hari setiap bulan adalah puasa sepanjang tahun. Jadi para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan tentang bahwa Ramadan itu adalah disebut dalam hadis ini sebagai bulan kesabaran. Kemudian ya tentunya karena ada banyak agenda-agenda di bulan Ramadan ya, yang memang membutuhkan kesabaran. Kalau di bulan-bulan yang lain juga butuh kesabaran, maka di bulan Ramadan kesabarannya lebih lagi, karena di sini kita dimotivasi untuk banyak beramal dan minimalisir kemaksiatan, kelalaian, sehingga kesabaran yang dibutuhkan juga lebih besar. Akan tapi secara tersirat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kini ya ayat ini juga memberikan isyarat bahwa memang puasa Ramadan itu juga membutuhkan kesabaran, atau Ramadan juga adalah bulan kesabaran. Ayat yang kita sama-sama sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalam ayat ini ada isyarat perintah sabar juga.
ada isyarat bahwa Ramadan itu identik dengan kesabaran dalam kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya apa hubungannya ayat ini dengan sabar? Seolah-olah puasa Ramadan atau ibadah Ramadan itu adalah sesuatu yang berat, ada bebannya, sehingga untuk meringankan beban tersebut Allah menyampaikan bahwa puasa Ramadan itu juga sudah diwajibkan kepada umat terdahulu, sehingga jangan sampai umat Muhammad SAW merasa berat karena toh sebelumnya juga sudah diwajibkan hal yang sama. Nah, di sini ada isyarat bahwa Ramadan adalah bulan kesabaran. Ya, tapi untuk memberikan atau memotivasi agar kita bersabar, kita diingatkan bahwa umat terdahulu juga merasakan hal yang sama. Jadi kita tidak usah terlalu terbebani, ya. Tapi juga di sini ada isyarat bahwa puasa Ramadan itu membutuhkan kesabaran. Nah, selanjutnya apa alasan kita bersabar? Ini perlu disampaikan karena sabar itu memiliki keutamaan yang banyak. Sehingga kalau kita disuruh sabar-sabar saja tanpa tahu alasannya, mungkin ada juga orang yang protes. Untuk apa saya sabar? Kalau begini-begini saja. Nah, mungkin kita sedikit tadabbur dari surat Al-Kahfi. Ya, mungkin nanti akan dibahas juga di bulan Ramadan. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan yang di dalam sebagian tafsir disebutkan sebagai Khidir atau Nabi Khidir. Itu Nabi Khidir, Nabi Musa menyampaikan keinginannya untuk belajar kepada Khidir. Tapi apa tanggapan Khidir? Nah, ini berkaitan dengan sahabat. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kenapa? Ya, di ayat selanjutnya dijelaskan alasannya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu akan sabar tentang sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya atau ilmumu belum cukup tentang hal tersebut. Artinya apa? Kalau kita tadaburkan, kita renungkan ayat ini untuk kita amalkan, maka bisa kita ambil suatu pelajaran atau mutiara bahwa mestinya sesuatu yang kita ada ilmu dalam hal tersebut, kita bisa bersabar. Kalau Nabi Musa dalam kisah ini ya wajar tidak sabar karena beliau menemukan hal-hal yang sebelumnya beliau nggak ada ilmunya. Jadi dapat dimaklumi kalau kemudian Nabi Musa nggak sabar. Sampai-sampai kan dalam kisah ini bisa dibilang Nabi Musa ini kan jadi murid yang tidak berhasil, nggak lulus dari sekolahnya Nabi Khidir, sampai di DO oleh Khidir. Sampai Khidir mengatakan di dalam surah Al-Kahfi, qala hadza firaqu baini wa bainik. Inilah hari dengan kau. Artinya Nabi Musa nggak diterima lagi gara-gara tidak sabar. Tapi sabarnya itu tidak sabarnya Nabi Musa cukup beralasan. Karena memang beliau mendapatkan hal-hal yang baru sama sekali. Yang dalam tanda kutip ya, dapat ilmu yang aneh-aneh lah dari Nabi Khidir. Jadi, dan Nabi Khidir juga memprediksi Nabi Musa nggak bakal sabar.
Nah, artinya apa? Kalau puasa Ramadan adalah bulan kesabaran, rasanya kita punya alasan yang banyak untuk bersabar. Kalau Nabi Musa mungkin minim alasan karena ilmunya baru semua. Nah, kenapa kita apa alasan? Sudah cukup banyak ilmu ya. Kita tahu tentang keutamaan sabar. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 83 misalnya, bagaimana Allah mengatakan tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Di dalam surat ini surat Ar-Ra'du ya, surah Ar-Ra'du Allah firman salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Jadi ucapan selamat yang diucapkan kepada ahli surga, ahlul jannah nanti begitu mereka masuk surga yang diucapkan ini ada isyarat bahwa seolah-olah amal yang paling menonjol yang membuat orang masuk surga itu adalah kesabaran. Atau bisa kita maknai dengan makna yang lain bahwa semua amalan ini ada unsur kesabaran. Jadi kalau kita tidak sabar ya justru syarat utama masuk surganya kita nggak dapat. Nah inilah alasan utama kenapa kita bersabar. Kemudian berkait dengan puasa itu sendiri, kita juga sudah tahu ilmunya, ya, bahwa kita pernah belajar ya bahwa sabar itu ada 3 hal, sabar terhadap musibah takdir Allah, kemudian sabar terhadap ketika melakukan amalan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Jadi ilmu kita tentang kesabaran itu sudah cukup banyak sehingga kita juga punya cukup alasan untuk bersabar. Nah ini yang pertama. Kita bersabar ya, karena memang banyak ilmu yang Allah berikan kepada kita tentang kesabaran. Yang kedua, memang manusia itu dicipta oleh Allah SWT memang untuk bersabar. Kenapa? Karena diantaranya adalah manusia itu Allah ciptakan lemah. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah memberikan banyak keringanan kepada kita manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Ya orang lemah mau apa lagi kalau bukan bersabar? Apalagi sudahlah lemah. Kalau di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, bukan hanya lemah, zaluman jahula. Zalim dan bodoh pula. Jadi sudahlah lemah, bodoh pula. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi sesungguhnya manusia itu ya, zalim dan bodoh. Assalamualaikum. Jadi memang sudah sewajarnya manusia itu sabar. Lemah kemudian bodoh pula. Kemudian sudahlah lemah, bodoh, dapat amanah yang berat pula. Apa amanahnya? Amanah yang langit dan bumi serta gunung tidak mampu, tidak mau menerima amanah itu. Ya, ayat Al-Ahzab 72 juga. Ya, Inna aradna al-amanah 'ala samawati wal ardh. Kami menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung.
semuanya menolak, semuanya enggan, nggak mau. Kemudian manusia mengambil amanah tersebut. Jadi manusia yang lemah ini, manusia yang bodoh serta zalim tersebut, di tengah kelemahannya dan kebodohannya itu dapat pula amanah yang berat. Nah, jadi wajar kalau kemudian manusia itu ya harus sabar-sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kita memikul amanah yang berat, tapi kita justru diberi kelemahan, dicipta dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Setelah itu bukan hanya sampai di situ. Dalam surat Yusuf Allah katakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Bahwa nafsu manusia itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Jadi kita lemah, bodoh, amanahnya berat. Kemudian dorongan melakukan pelanggaran, dorongan melakukan maksiat juga sangat kuat di dalam diri kita. Nah, maka di sini kita butuh kesabaran. Sabar termasuk juga sabar di dalam ketika kita melakukan kesalahan. Ya, Allah ingatkan pada orang-orang yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kamu salah, kamu berdosa, ya wajar, kamu bodoh, kamu lemah. Dorongan melakukan maksiat juga kuat, wajar. Maka jangan berputus asa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia melakukan banyak kesalahan, dan tapi Allah ingatkan kullu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan banyak kesalahan tadi adalah orang yang banyak bertobat. Jangan putus asa. Ini beberapa alasan kenapa kita tidak punya pilihan lain kecuali memang harus bersabar. Bahkan itulah syaratnya. Orang-orang yang masuk surga nanti ucapan pertama malaikat kepada mereka ketika di pintu surga adalah salamun alaikum bima sabartum. Nah, kemudian yang ketiga, poin ketiga yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, sabar mana yang harus kita prioritaskan. Tadi di awal sampaikan bahwa sabar itu ada 3. Ini diantara yang disimpulkan oleh beberapa ulama. Sabar itu ada 3. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam berhadapan dengan maksiat, kemudian sabar di dalam menerima takdir keputusan Allah SWT. Nah, mana yang kita utamakan? Mana yang kita fokuskan? Kalau syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrus sabri. Sabar yang mana yang kita fokuskan pada Ramadan ini? Nah, tentu yang pertama ya, ada kaidahnya. Ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Apa yang merusak? Yaitu perbuatan dosa, kesalahan, kekeliruan. Maka sabar di dalam mengendalikan diri, melakukan pelanggaran, melakukan kelalaian dan kemaksiatan, ini mesti didahulukan daripada sabar di dalam melakukan ketaatan. Jadi ini harus jadi fokus utama. Jangan kita salah pasang, mendahulukan sabar di dalam beribadah. Beribadah saja sepanjang hari tanpa mempedulikan kecenderungan diri yang suka melakukan dosa. Ini yang harus terlebih dahulu diprioritaskan. Ya, walaupun puasa ini kita dimotivasi dengan banyak beramal. Nah, tapi jangan lalai bahwa semua amal itu bahkan akan menjadi debu yang berterbangan ketika
beramal tapi maksiat juga jalan terus. Nah, ini mesti yang menjadi prioritas utama dan pertama. Ini jadi fokus kita, ya. Sabar di dalam berhadapan dengan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan apa? Tentu yang paling besar adalah kemaksiatan syirik. Karena syirik ini kita tahu adalah dosa yang tidak diampuni. Udah pasti nggak diampuni. Jadi kalau kita mati, 1000 orang mendoakan kita, tapi kita mati dengan membawa dosa kesyirikan, maka kita nggak dapat ampunan, nggak ada peluang. Masalahnya syirik. Surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, mengampuni yang lain. Jadi mesti kita waspadai dan kita pastikan tidak ada kesyirikan di dalam diri, di dalam keluarga yang menjadi tanggung jawab kita, terutama bapak-bapak, ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang kita pastikan keluarga kita nggak ada yang syirik, tidak ada yang menyekutukan Allah. Mungkin kadang-kadang kita menganggap kecil sesuatu yang dianggap lumrah. Misalnya seperti yang tempo hari dalam sebuah tausiah mungkin juga disampaikan. Orang menganggap syirik itu ya mungkin hanya bermain dukun, melakukan praktek sihir. Tapi tidak jarang orang melupakan atau menganggap ringan. Kadang-kadang sesuatu yang dianggap lumrah. Misalnya menganggap jabatan itu sebagai menuhankan jabatan, sehingga melakukan apapun untuk kepentingan mendapatkan jabatan. Tidak peduli halal haram. Ini kan sudah syirik. Tunduk kepada menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dalam surat Al-Furqan dikatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini fenomena syirik yang mungkin dianggap bukan syirik. Tapi ada orang mempertuhankan hawa nafsu. Ikut apa maunya hawa nafsu. Di ayat selanjutnya, inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Mereka itu sudah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat. Kemudian lapangan kerja, pendidikan. Ini bisa jadi bahan yang membuat orang menjadi syirik, berlaku syirik. Terjadilah sogok menyogok, ya, demi anak bisa kuliah di tempat favorit misalnya, atau bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, ini yang perlu kita waspadai juga. Ya. Bahkan ada seorang budayawan mengatakan, kalau seseorang takut besok nggak bisa makan, nah itu dia sudah menghina Tuhannya. Bagaimana mungkin dia sejak lahir diurus dari dalam kandungan, diurus oleh Allah SWT, tiba-tiba dia lahir ke dunia, sudah kuat fisiknya, sudah berakal, sudah bisa kerja, sudah punya skill macam-macam, kemudian dia takut nggak bisa makan besok.
Padahal dari sejak dalam kandungan Allah yang mengurus dia. Nah ini kan penghinaan, pelecehan kepada Allah SWT. Nah ini nih perbuatan-perbuatan yang mungkin dianggap kecil, tapi ini fatal nih, sebetulnya kesalahan yang fatal. Nah, yang mesti kita sama-sama koreksi ya. Karena hal-hal yang sepele, tapi ternyata itu akarnya adalah karena tauhid yang bermasalah. Nah, ini kita minta ampun kepada Allah SWT, bertobat dengan taubat nasuha. Kadang-kadang orang takut ya, makanya kita di pesantren juga sekarang minimalisir hukuman-hukuman yang tanpa diiringi dengan pendekatan. Karena bisa jadi anak-anak santri taatnya kepada kita karena kita ada. Berarti tauhidnya udah berubah. Takutnya kepada ustadz, takutnya sama guru, takutnya sama peraturan, sama bagian kedisiplinan. Ini tauhidnya udah parah. Nanti bisa dilihat buktinya. Kalau pas libur orang tua pada mengeluh, ini anak saya di rumah tidur terus, main terus, sholatnya terlambat terus. Padahal katanya di pesantren tepat waktu segala macam, ibadahnya bagus. Itu sebetulnya kan akidah tauhidnya yang bermasalah. Ini bagaimana mungkin? Sekolah jauh-jauh, mahal-mahal, tapi akidahnya rusak. Tanpa disadari, bisa jadi juga lembaga pendidikan telah merusak akidah anak didiknya. Nah, kita hati-hati. Saya pribadi ya bukan mengajari di sini, tentu juga banyak para guru, para ustadz. Saya dulu di pesantren juga keras lah. Main pukul, main hajar pakai rotan, bahkan sampai sobek-sobek kakinya, betisnya. Tapi setelah dipikir-pikir, oh ini ternyata efeknya sangat besar. Efek daya rusaknya kepada akidah anak-anak ternyata bahaya. Termasuk juga mungkin pendidikan kita di rumah, ya, sampai kita ini merusak anak-anak kita. Takutnya sama orang tua, tapi ternyata kalau orang tuanya nggak ada, nah ini berubah. Ya, kembali lagi kepada kecenderungan hawa nafsunya. Nah, ini mesti kita sadari bersama-sama. Kemudian di antara dosa-dosa juga yang mesti kita jauhi adalah iri, dengki, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iyyakum wal hasad, fainal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah hasad, dengki, karena dia akan membakar amal kita sebagaimana api membakar kayu. Memang saya baca ini memang hadis dhaif ya, tapi ulama sepakat bahwa maknanya benar. Kenapa? Kenapa hasad itu sampai bisa membakar amal seseorang? Karena inilah awal dari kezaliman. Berawal, cikal bakal kezaliman itu dari hasad. Iblis itu asal muasalnya kan karena hasad. Suruh sujud kepada Adam yang Allah beri kelebihan ilmu, dia nggak mau. Dia merasa dia makhluk yang senior, nggak mau. Hasad. Kemudian ya apa? Ya, kemudian dia menunjukkan kesombongannya, kemudian tidak mau taat kepada Allah, kemudian apa? Menjebak supaya Adam juga melakukan kesalahan. Nah, ini kan berawal dari hasad. Kemudian manusia pertama terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil itu juga berawal dari hasad. Jadi ini bibit awal, jadi kita waspadai ya. Kalau orang sudah hasad, dia akan kemudian mulai menggibah. Setelah digibah, mungkin dia mencari-cari kesalahan seseorang.
karena hasad tadi. Ini tidak tidak tertutup kemungkinan siapa saja, hatta orang soleh sekalipun, hatta kader dakwah sekalipun, hasad ini ada. Hatta antar para penceramah, antar para dai. Ini kita hati-hati ya, bulan Ramadan apalagi ini kan para ustadz biasanya banyak undangan. Kalau saya biasanya dalam 1 tahun ini nyaris nggak ada ceramah. Ini cuma dalam 1 minggu ini sudah 3 kali ceramah. Ini di forum Zoom ini yang ketiga. Padahal saya biasanya nggak biasa ceramah. Artinya panggilan ceramah ini pasti nanti akan makin banyak. Apalagi Ustaz Iden. Udah dai kondang. Kalau saya masih dai kandang. Nah ini akan terjadi apa? Persaingan. Ya. Nah, kemudian muncul cikal bakalnya hasad. Nanti kezaliman-kezaliman yang lainnya akan mengikuti. Maka dia akan membakar amal sebagaimana api membakar kayu. Akan cepat sekali amal kita dilalap oleh perbuatan hasad. Tapi ya tentunya hasad yang diungkapkan dengan perkataan, dengan perbuatan. Kalau dalam hati ya mungkin kita nggak bisa menghindari melihat orang punya kelebihan, ada rasa di dalam hati kita ya mungkin itu manusiawi, asalkan tidak dilahirkan di dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian perbuatan sombong. Ini juga harus kita waspadai. Ini kan sebetulnya hati, perbuatan hati awalnya sombong, merasa lebih baik. Iblis juga dulu awalnya kan merasa lebih baik. Qala ana khairum minhu. Ketika ditanya, qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk, kata Allah. Kenapa kamu enggak mau bersujud ketika aku suruh? Katanya, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Itu kan persepsi dia saja, merasa lebih baik. Padahal kan belum tentu. Ya antar sesama caleg, nah ini kan mungkin di forum ini banyak caleg juga, insya Allah. Tapi insya Allah caleg-caleg soleh semua, nggak ada yang sombong. Tapi ini gampang ya, muncul persaingan, ya kan? Kemudian, saya insya Allah lebih baik dari dia. Pengalaman saya lebih, jaringan saya lebih luas, segala macam. Merasa lebih baik, kemudian sombong. Nah ini mesti kita waspadai terkait kesabaran tadi. Ya, bersabar untuk tidak sombong, bersabar untuk tidak iri. Ini meskipun ini dorongannya pasti kuat. Ya. Kalau ada orang keliru langkahnya, kita nggak sabar untuk mengungkapkan kesalahan. Tidak sabar untuk tidak menggibah. Tidak sabar untuk tadi, ya, untuk tidak mengungkapkan kelebihan kita dengan maksud menunjukkan kelemahan orang lain. Nah, ini butuh jihad, butuh usaha, butuh muhasabah. Dan kalau dalam kitab tazkiyah bukan hanya muhasabah, butuh muaqabah. Ya, perlu kita menghukum diri kita ini karena diri kita ini susah, Bang, susah diatur. Nafsu itu susah diatur. Kalau dia nggak dimarahin, tidak dihajar, dia akan kuat dia. Nafsu kita itu kuat kalau nggak dihajar. Kemudian dalam masalah makanan. Makanan itu jelas halal ya. Kalau makanan haram kita insya Allah tidak ada yang suka di sini. Baik secara zatnya ataupun cara mendapatkan. Tapi godaan makanan itu ya sebetulnya tadi ketika dikasih judul ini saya pengen merubah ya, as-sabru ala ta'am, bukan Ramadan syahrus sabri, tapi as-sabru ala ta'am. Karena simbol utama puasa itu kan tidak makan, tidak minum.
Artinya apa? Kalau kita gagal dalam menjaga hukum syariat terkait makan, itu tanda-tanda puasa kita gagal. Banyak orang menganggap persoalan makan itu hanya terbit fajar sampai tenggelam matahari. Selesai, berarti selesai puasa saya. Padahal titik rawannya persoalan makan itu adalah saat berbuka. Titik rawannya orang kita bisa melihat dan kita bisa merasakan, bisa menilai diri sendiri. Kita gagal atau berhasil di dalam puasa, lihat saat berbuka, bukan saat sahur. Lihat saat berbuka. Ada enggak al-israf di situ? Ada enggak berlebih-lebihan di situ? Awalnya berlebih-lebihan. Semuanya disiapkan. Semuanya dibeli. Semuanya rasa akan habis. Tapi nanti ketika makan nggak mampu. Akhirnya apa? Mubazir. Jadi terjadi dua dosa saat berbuka. Berlebih-lebihan dan mubazir. Pasti awalnya kekenyangan. Itu sudah berlebih-lebihan. Nah, jadi titik rawan atau titik keberhasilan seseorang itu menahan makan minum tadi, itu justru di saat berbuka. Mampu nggak kita berbuka ala kadarnya, air putih terus kurma 3 butir. Nah, kalau sunnahnya di sini tambah satu lagi gorengan. Sunnahnya bukan ahlu sunnah wal jamaah, tapi ahlu sunda wal jamaah, tambah gorengan. Nah, ini bagaimana ya sikap kita kepada makanan? Allah beberapa kali ya mengingatkan kita tentang makanan. Bahkan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, firman Allah yang pertama kali disampaikan kepada manusia pertama itu tentang makan. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula. Ya kan? Wahai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di sini, wa kula, dan makanlah. Jadi topik pertama yang dibicarakan kepada manusia pertama itu adalah masalah makan. Saking pentingnya persoalan makan. Dalam surat Abasa, falyanzuril insanu ila ta'am. Hendaklah manusia memperhatikan. Jadi ini penting sekali ya, jihad makan. Jihad bagaimana mengatur makan. Ya, saya menyampaikan ini bukan karena saya berhasil dalam masalah sudah bagus makannya. Ya, buktinya saya masih kurus sampai sekarang. Bukan karena saya sudah menjalankan ayat-ayat tentang makan. Tapi setidaknya saya mengingatkan diri sendiri dan tentunya untuk kita bersama. Banyak orang yang gagal dalam menjalankan puasa itu justru ketika berbukanya. Ketika berbuka puasanya gagal puasanya di situ. Berbuka untuk melampiaskan hawa nafsu. Jadi tidak terkendali. Ya kalau di siang hari orang tidak makan, itu sebetulnya biasa-biasa saja. Karena toh orang lain juga seperti itu. Orang lain, anak-anak pun, bahkan anak-anak baru SD, TK, udah kuat puasa full sebulan penuh. Tapi persoalannya ketika berbuka, bagaimana adab dengan makanan? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Bagaimana kita berani-beraninya sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah SWT. Allah mengatakan la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka, Allah enggak cinta
Nah, kalau Allah tidak cinta, kita mencari cinta siapa? Nah, ini yang ya mungkin persoalan yang dianggap biasa-biasa saja, atau mungkin agak tabu untuk dibahas ya. Apalagi ada acara buka bersama, ada ya macam-macam acara buka bersama antar alumni, antar organisasi ini, organisasi itu, antar halaqah, antar UPA. Nah, kadang-kadang kita lupa ya, adab ini. Ini saya mengingatkan dari diri sendiri, ya mudah-mudahan kita punya tekad ya, Ramadan ini kesabaran kita lebih hebat dari Ramadan tahun lalu. Nah, ini kesabaran yang pertama, tadi kesabaran tentang berhadapan dengan perbuatan dosa dan maksiat, dan ini yang utama. Karena kalau ini sudah beres, ya, mengisinya dengan amal ketaatan itu relatif lebih mudah. Sabar dalam melakukan ketaatan itu relatif lebih ringan ketika kita sudah sabar pada level meninggalkan yang haram-haram, seperti yang beberapa contoh yang disampaikan tadi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, karena memang teksnya hanya sampai sabar yang pertama ini saja saya siapkan, ini yang kedua dan ketiga belum disiapkan. Mohon maaf kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan kita semua tidak sabar lagi ketemu dengan Ramadan, sehingga kita melakukan persiapan-persiapan yang lebih matang lagi, terutama ilmunya, mentalnya, semangatnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza Ustaz Khairul Huda yang telah menyampaikan materi tentang Ramadan itu adalah bulan sabar ya. Mudah-mudahan kita tidak di drop out ya. Ya, gara-gara tidak bisa meninggalkan dosa-dosa besar, ya, kemudian ya dan sebagainya, sehingga di drop out dari catatan-catatan ya, catatan-catatan ahlu saum gitu ya. Sedangkan ahlu saum itu mereka akan mendapatkan keistimewaan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja, atau ada khusus yaitu Ar-Rayyan. Oleh karena itu kita dibekali bagaimana kita harus bersabar menghadapi tantangan-tantangan yang ada di bulan Ramadan ini. Tapi waktunya sebenarnya ada 3 menit. Mungkin kalau misalkan ada satu pertanyaan ya, yang bisa disampaikan kepada Buya Huda, silakan. Kalau ada, kalau tidak nggak ada masalah. Ya. Tapi tidak ada. Ya, kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Karena berhubung waktunya kita setting ini cuma 1 jam ya. 1 jam sengaja supaya nanti kata Buya Huda katanya supaya kita nggak sabar pengen menunggu lagi kajian Islam berikutnya begitu ya. Sambil mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kajian ini kita berjalan dengan lancar setiap hari, ya tidak ada kendala. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan di 2 bulan sebelum Ramadan, dan kita disampaikan pada bulan Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa baligh. Kita tutup saja acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, jazakumullah kepada semuanya, kepada saya dan juga para
para pemirsa, ya insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan besok kita bisa ada kajian berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب